Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Nabi Daud yang tak tahan birahinya. Seperti Nabi Adam yang tergoda oleh bisikan licik iblis di Taman Eden, Nabi Daud seorang raja yang mulia dan pilihan Allah juga tak luput dari godaan hawa nafsu, hingga ia terjerumus dalam dosa zina. Namun di balik setiap kisah terhampar hikmah yang luar biasa dari Allah. Allah mengajarkan kita bahwa bahkan individu teragum sekalipun bisa tergelincir, tetapi rahmat dan kebijaksanaannya senantiasa menanti bagi mereka yang bertaubat. Untuk memahami sepenuhnya keajaiban dan pelajaran yang terkandung dalam kisah ini, mari kita menyimak hingga akhir perjalanannya, agar tidak hanya mengetahui kisahnya saja, namun juga memahami apa rencana Allah di baliknya. Matahari terbenam di Yerusalem, merah dan bercahaya emas. Suasana tenang di istana, tetapi Nabi Daud merasa ada angin perang yang sedang bertiup. Bangsa Amon telah menentang Israel dan waktunya untuk berpindah semakin dekat. Di ruang strategi, Nabi Daud duduk bersama panglima perangnya yaitu Yoab dan beberapa penasihatnya termasuk Imron sahabatnya yang setia. Yoab dengan peta perang terbentang di depannya berkata, "Situasi di perbatasan dengan bangsa Amon semakin tegang. Mereka telah menyiapkan pasukan mereka di Raba. Kita harus segera bertindak." Nabi Daud dengan pandangan yang tajam menatap peta tersebut. "Kita akan memberi mereka pelajaran, tapi aku ingin tidak ada pertempuran yang tidak perlu. Apa rencana terbaikmu, Yoab?" Yoab menjawab, "Kita bisa mengirim pasukan dari barat dan timur, mengurung mereka di Raba, sehingga mereka akan terpaksa menyerah atau bertempur." Imron yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. "Daud, apakah kau yakin ingin melanjutkan perang ini? Bukankah damai selalu lebih baik?" Daud menoleh ke Imron. Mata mereka bertemu. "Kadang-kadang untuk mencapai damai kita harus berjuang terlebih dahulu. Bangsa Amon telah menentang kita dan kita tidak bisa duduk diam." Imron menarik nafas. "Aku hanya semakin khawatir tentang rakyat, karena perang selalu menimbulkan penderitaan." Daud menepuk bahu Imron. "Aku mengerti kekhawatiranmu sahabatku, tapi ini adalah tugas kita sebagai pemimpin untuk melindungi tanah dan rakyat kita. Doa dan tawakal kita harus kuat." Malam itu Daud merasa gelisah. Dari balkon istananya, dia memandang kota Yerusalem yang sedang tidur. Pikirannya melayang ke masa-masa ketika dia masih muda berhadapan dengan raksasa Goliat, dan bagaimana Allah selalu bersamanya. Dalam keheningan malam, Daud berdoa, "Ya Allah, pimpinlah langkahku dalam pertempuran ini. Lindungilah rakyatku dan berikanlah hikmah kepadaku." Seiring dengan awal perang melawan bangsa Amon, takdir mulai menggerakkan roda kehidupan Nabi Daud ke arah yang tak terduga. Pagi berikutnya langit Yerusalem dipenuhi dengan awan mendung mencerminkan kegelisahan di hati Daud. Dia memanggil Yoab dan para penasihatnya termasuk Uria untuk ke ruang strategi. Yoab dengan pandangan tajam ke arah Daud bertanya, "Apakah kita siap berangkat, Tuan?" Daud menarik nafas dalam-dalam. "Ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Aku memutuskan untuk tidak ikut berperang kali ini, dan aku akan menyerahkan kepemimpinan perang kepada Uria." Kejutan tergambar jelas di wajah semua yang hadir. Uria yang tidak menyangka menatap Daud dengan penuh ketidakpercayaan. "Tuan, mengapa aku? Bukankah lebih baik Tuan yang memimpin pasukan kita?" Daud menatap mata Uria mencari tanda pengertian.
Kau adalah prajurit terbaikku, Uria. Aku percaya kau mampu memimpin pasukan Israel menuju kemenangan. Aku memiliki urusan yang lebih besar daripada sekedar berperang melawan suku Amon." Uria memberi hormat. "Jika itu keputusan Tuan, maka aku akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Namun aku mohon restu dari Tuan agar kita berhasil." Daud mengangguk. "Tentu, Uria. Semoga Allah melindungi kita semua." Setelah pertemuan itu, pasukan Israel berangkat menuju perbatasan untuk menghadapi bangsa Amon. Uria memimpin dengan keberanian meskipun dalam hatinya ada kebingungan mengapa sang raja memilih untuk tidak ikut. Sementara itu, di istana Nabi Daud berjalan-jalan mencari hikmah yang sedang menunggu untuk diungkap. Dimulai dari sebuah tatapan kepada seorang wanita. Hal ini akan mengubah segalanya. Malam itu, bulan terang menyinari Yerusalem dengan cahaya keemasan. Namun bagi Daud, kesunyian hatinya mengalahkan keindahan malam. Pengiriman pasukan perang dan tanggung jawabnya sebagai raja membuatnya merasa terbebani. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di atas balkon istana untuk menenangkan pikirannya. Dari kejauhan, dia mendengar gemercik air. Tanpa disadarinya, matanya tertuju pada seorang wanita yang sedang mandi. Wanita itu bernama Batseba, istri dari Uria, salah satu prajurit terbaiknya. Batseba sedang mandi junub untuk mencapai toharoh, di mana dalam hukum kitab Taurat ini adalah ritual mensucikan diri. Setelah menunggu 7 hari masa berakhirnya menstruasi dan sebagai syarat untuk bisa melakukan hubungan intim dengan suaminya kembali. Hal itu juga mengisyaratkan bahwa Batseba memasuki masa subur. Keindahan tubuh Batseba telah membius Nabi Daud. Dan untuk sesaat semua tanggung jawab dan kewajiban yang ada di pundaknya terasa lenyap. Namun suara Imron membuyarkan lamunannya. "Daud, apakah kau baik-baik saja?" tanya Imron dengan kekhawatiran di wajahnya. Daud berusaha menyembunyikan perasaannya dan menjawab, "Iya, aku hanya sedikit lelah. Perang ini benar-benar menguras pikiran." Imron menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh Daud dan memutuskan untuk tidak menanyakan lebih lanjut. "Kita semua berdoa agar perang ini segera berakhir dan kita bisa kembali hidup dalam damai." Daud mengangguk. "Terima kasih Imron, aku memerlukan dukunganmu." Namun di dalam hati Daud, konflik baru saja dimulai. Dia tergoda untuk menemui Batseba dan mengenalnya lebih lanjut. Namun dia juga tahu bahwa itu adalah pilihan yang salah. Sebagai seorang pemimpin, dia harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Malam itu Daud sulit tidur. Dia ingat pada tatapan pertamanya dengan Batseba dan pertarungan batinnya semakin sengit. Dia mencoba berdoa memohon petunjuk dari Allah untuk menemukan jalan yang benar dalam gelapnya malam. Daud membuat keputusan yang akan mengubah takdirnya dan seluruh kerajaan Israel. Istana Yerusalem sunyi tanpa kehadiran prajurit-prajuritnya yang berada di medan perang. Daud menghabiskan hari-harinya dengan cemas mendengar laporan dari garis depan dan berdoa untuk keselamatan pasukannya. Namun pikirannya juga terpecah, terganggu oleh bayangan Batseba. Suatu malam didorong oleh hasrat yang membara, Daud memerintahkan pelayannya untuk mengundang Batseba ke istana. Wanita itu datang dengan pakaian yang sederhana, namun tetap memancarkan kecantikan alaminya. Mata mereka bertemu penuh dengan ketegangan dan rasa ingin tahu. Nabi Daud memulai dengan suara yang bergetar. "Batseba, aku memanggilmu ke sini karena aku ingin mengenalmu lebih dekat." Batseba tampak ragu dan kemudian menjawab, "Tuan, aku istri dari Uria, prajurit Tuan yang sedang berada di medan perang. Bukankah tidak pantas bagi kita untuk berbicara seperti ini?" Daud merasa tertohok, namun ia tak bisa menahan diri. "Aku tahu Batseba, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang menarik hatiku. Aku hanya ingin berbicara, tidak lebih." Mereka berbicara panjang lebar malam itu, tentang hidup, impian, dan rasa kesepian yang mereka rasakan.
Namun di balik percakapan mereka, ada rasa bersalah dan ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi. Seiring berjalannya waktu, pertemuan rahasia antara Daud dan Batseba menjadi lebih sering. Setan dengan sangat halus mulai melemparkan tombaknya ke pikiran Nabi Daud, dan Nabi Daud pun kehilangan kontrol akal sehatnya. Keduanya terjebak dalam pusaran emosi dan hasrat yang sulit dikendalikan. Syahwat telah memuncak. Setan dan angin malam yang dingin menjadi saksi persinahan mereka. Mereka hanyut dalam pergumulan terlarang, merasakan kenikmatan duniawi yang fana ini. Nabi Daud tahu bahwa dia telah berbuat salah, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengakhiri hubungan terlarang itu. Sementara itu, kabar dari garis depan semakin buruk. Bangsa Amon semakin mendesak pasukan Israel dan banyak prajurit yang gugur. Uria dengan keberaniannya memimpin pasukan dengan baik dan tetap fokus mengarahkan strategi dan kekuatannya untuk bertahan. Minggu-minggu berlalu dan musim dingin mulai menyelimuti Yerusalem. Batseba yang semakin sering berkunjung ke istana mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Rahasia besar yang dia dan Nabi Daud berusaha sembunyikan kini menjadi semakin nyata. Nabi Daud yang merasa semakin terpojok memanggil Imron ke ruang pribadinya. Imron yang selalu setia dan penuh pengertian duduk di samping Daud menunggu sang raja berbicara. "Dia hamil, Imron," bisik Daud dengan suara penuh keputusasaan. Imron menatap Daud dengan mata berbinar-binar bertanya, "Batseba?" Daud mengangguk. "Ya, aku tidak tahu harus bagaimana jika Uria tahu. Aku takut apa yang akan terjadi." Imron menghela nafas. "Kita harus berpikir cepat. Perutnya akan semakin membesar, sementara Uria berangkat berperang ketika dia baru saja selesai bersuci dari menstruasi." Setelah berpikir sejenak, Nabi Daud berkata, "Panggil Uria kembali ke Yerusalem. Katakan padanya bahwa aku ingin mendengar laporan langsung dari medan perang." Imron semakin ragu, akhirnya setuju. Beberapa hari kemudian Uria kembali ke Yerusalem. Daud menerima dia dengan hangat, memberinya makan dan minum dan mendengarkan laporannya tentang perang. Setelah itu Daud mengatakan, "Kau telah bekerja keras, Uria. Mengapa kau tidak pulang dan beristirahat dengan istrimu malam ini?" Uria dengan pandangan yang jujur menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa tidur di rumahku, sementara saudara-saudaraku masih berada di medan perang, Tuan?" Nabi Daud merasa semakin bersalah mendengar jawaban Uria. Namun dia terus mendorong Uria untuk pulang ke rumahnya, berharap Uria akan tidur dengan Batseba dan percaya bahwa anak yang ada di kandungannya adalah anaknya. Namun Uria menolak untuk pulang ke rumahnya dan memilih untuk istirahat di pintu gerbang istana menunggu rombongan berangkat lagi ke medan perang. Nabi Daud tak kehabisan akal. Uria diberi minuman yang memabukkan, sehingga dengan itu berharap Uria akan bernafsu lalu pulang ke rumahnya dan akan menggauli istrinya atau setidaknya tidur dalam keadaan tidak sadar bersama istrinya. Namun meski dalam keadaan mabuk, Uria malah memutuskan langsung berangkat ke medan perang. Tak ingin menyia-nyiakan waktu. Di perjalanan Nabi Daud pun merasa putus asa. Rahasia yang dia dan Batseba sembunyikan kini semakin terancam terbongkar. Masa depan kerajaan Israel bergantung pada keputusan bahaya yang akan dia buat selanjutnya. Keputusasaan Nabi Daud memuncak ketika dia menyadari bahwa rencananya untuk menutupi kehamilan Batseba gagal. Dalam kebingungannya, dia merancang sebuah rencana yang lebih berbahaya. Daud memanggil Yoab ke istana dan memerintahkan, "Aku ingin kau menetapkan Uria di garis depan, di tempat paling berbahaya dalam pertempuran melawan bangsa Amon. Pastikan dia berada di tempat yang paling sulit untuk bertahan, karena hanya dia yang bisa melakukannya." Yoab menatap Daud dengan tajam, mencoba mencari alasan tersembunyi di balik perintah ini. Namun dia hanya menjawab, "Seperti yang Tuan perintahkan, saya akan memastikannya." Di medan perang, Uria tanpa mengetahui niat Raja Daud ditempatkan di garis depan yang paling berbahaya. Dalam salah satu pertempuran sengit, Uria pun gugur sebagai martir. Kabar tentang kematian Uria segera sampai ke Yerusalem.
Batseba yang sedang berduka karena kehilangan suaminya diberitahu oleh Daud tentang kematian Uria. Meskipun dia berduka, dia juga merasa lega bahwa rahasianya dengan Daud tidak akan terbongkar. Daud yang merasa bersalah atas kematian Uria memutuskan untuk menikahi Batseba, berharap tindakannya ini akan menutupi skandal yang hampir terbongkar. Namun dia tak menyadari bahwa tindakannya ini telah menarik perhatian Allah. Seiring perjalanannya waktu, Batseba melahirkan seorang anak laki-laki. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Seorang nabi bernama Nathan datang ke istana untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada Daud. Nathan menceritakan sebuah kisah tentang orang kaya yang mengambil satu-satunya domba milik orang miskin untuk menyantapnya. Nabi Daud pun marah mendengar kisah ini dan berkata, "Orang tersebut harus membayar 4 kali lipat dan dihukum atas perbuatannya." Nathan berkata, "Tuanlah orang tersebut. Allah telah memberikan segalanya kepada Tuan, namun Tuan telah mengambil istri orang lain dan membunuhnya. Anak yang baru lahir ini tidak akan hidup lama sebagai hukuman atas dosa Tuan." Nabi Daud terpukul atas perkataan Nathan. Ia terjatuh dan menangis menyadari betapa besar kesalahan yang telah dilakukan. Dia memohon pengampunan kepada Allah dan berjanji untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Daud yang hatinya hancur oleh kesedihan dan penyesalan mencoba menata kembali hidup dan kerajaannya. Tetapi luka dari masa lalu selalu menghantuinya. Dia berusaha untuk menjadi raja yang lebih baik, memberikan keadilan dan kesetaraan kepada rakyatnya. Tetapi bayangan dari dosa-dosanya selalu berada di belakang pikirannya. Batseba yang juga dirundung oleh duka, memilih untuk tetap bersama Daud, mencari penghiburan dalam keteguhan dan pengampunan yang akhirnya mereka temukan satu sama lain, meskipun anak mereka meninggal seusai ramalan Nathan. Batseba kemudian melahirkan anak lagi. Anak ini mereka beri nama Sulaiman, yang kelak menjadi raja bijaksana dan adil. Kisah Nabi Daud dan Batseba menjadi cerminan tentang bagaimana kekuasaan, keserakahan dan hasrat bisa merusak jiwa, tetapi juga bagaimana pengampunan baik dari Allah maupun dari diri sendiri bisa memberikan harapan dan pemulihan, meski dalam kerusakan yang tampaknya tak dapat diperbaiki. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.